وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والهادي إلى إحسانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kita nikmat yang begitu banyak dan begitu besar. Nikmat-nikmat tersebut, nikmat yang paling utama tentunya adalah nikmat taufik dan hidayah darinya Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tetap berada di dalam agama Islam ini, agama yang sempurna dan lurus. Tidak ada agama selain agama Islam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula kita juga bisa melakukan segala bentuk aktivitas peribadatan yang dengannya tentu kita menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, yang memang tujuan penciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah selama kita hidup di dunia sampai ajal menjemput kita kelak. Di antara bentuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah juga kita bisa melakukan ibadah-ibadah sholat, ya, bisa melakukan hal-hal yang lainnya, termasuk pada sore hari ini kita bisa hadir di majelis ini, yaitu di Taman Surga, ya, karena di dalamnya adalah para penuntut ilmu, ya, menuntut ilmu syariat, menuntut ilmu agama di dalamnya. Dan tentunya di dalam majelis ilmu itu tidak terlepas dari membahas atau menyebutkan firman-firman Allah sebagai sebuah ilmu yang mutlak dibenarkan, ya, dan tidak boleh disangsikan, yaitu apa yang termuat dalam firman-firman Allah dalam Al-Quran dan juga wahyu-wahyu Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita sepatutnya dan harus mensyukuri besarnya nikmat ini. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang sholat dan lebih khusus kepada keutamaan atau keistimewaan dari sholat berjamaah. Ya, pembahasan tentang sholat masih banyak yang belum kita bahas. Hari ini insya Allah kita masuk kepada keistimewaan dari sholat berjamaah, ya. Karena nanti ya ikhwah, di dalam sholat berjamaah banyak perkara tentunya di dalamnya, ya, berkaitan dengan hukum-hukumnya, sunnah-sunnahnya, manfaatnya apa saja, ya. Kemudian bagaimana dengan etikanya, syarat sahnya sholat berjamaah itu seperti apa, ya. Dan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan seputar sholat berjamaah. Tentunya masih belum masuk kajian kita kali ini, ya. Yang insya Allah selalu kita awali pembahasan tentang subtema itu dengan keutamaan-keutamanya terlebih dahulu atau keistimewaannya. Adapun pertemuan yang datang setelahnya kita membahas tentang sub-sub kajian di dalam pembahasan tersebut, ya. Seperti permasalahan-permasalahan tentang bagaimana kalau seseorang mendapati imam sudah sampai i'tidal, apakah rakaat kita mengikuti imam itu penuh atau bagaimana? Itu kan permasalahan-permasalahan di dalam salat berjamaah, ya. Tapi bukan bahasan kita hari ini. Kita masih hari ini insya Allah berfokus kepada keistimewaan dari sholat berjamaah. Ya, tentunya kita bicara tentang sholat, itu bicara tentang sebuah ibadah yang agung, yang menjadi ibadah satu-satunya yang dihisab di hari akhir pertama kali, yaitu tentang sholat kita, tentang sholatnya seorang hamba. Dan sholat itu makna dasarnya adalah doa, ya. Makna dasar dari sholat itu adalah doa.
Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita mendengarkan, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata shallu di situ bukan salat yang kita awali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan taslim, tetapi maksud salat di situ adalah doa, ya. Para malaikat mendoakan, ya. Itu adalah makna salat di situ. Adapun Allah, maka salatnya Allah bukan melakukan ibadah salat di situ, tetapi memuji, ya, memuji di hadapan para malaikat. Itu adalah selawatnya Allah, itu seperti itu, ya, memuji. Karena berdoa hanya kepada Allah. Lah Allah itu tempat muaranya doa harus ke sana, ya, maka Allah tidak perlu berdoa, ya. Tidak diperlukan karena ialah yang mengabulkan seluruh doa. Tidak perlu berdoa, ya, dan dia tidak perlu berdoa. Maka bahasan kita adalah sholat itu arti dasarnya adalah doa. Dan doa kemarin kita sempat membahas ada dua macam doa, apa itu? Doa permintaan, apa? Pujian, dan doa permintaan, ya. Dan di dalam aktivitas sholat itu, segala bentuk ketundukan di dalam sholat itu, ya, tercakup di dalamnya adalah doa-doa. Dan dua macam doa itu ada semuanya, mengagungkan Allah. Mulai dari kalimat Allahu Akbar, itu sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah doa pujian, ya. Kemudian ada masuk ke istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kalau ketika membaca itu, maka itu adalah doa permintaan. Dan seterusnya sampai taslim, itu semuanya berisi doa semuanya, ya. Sisanya adalah gerakan-gerakan, dan gerakan-gerakan yang sudah ditentukan itu adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan dengan cara seperti ini, maka lakukan dengan cara seperti ini. Allah mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajari kita salat itu mengangkat tangan di antara dua tempat saja, yaitu bahu atau telinga. Sudah di situ saja, tidak perlu berlebih-lebih dalam mengangkatnya, dan tidak perlu membuat cara-cara yang berbeda dari apa yang sudah ditentukan oleh syariat. Jadi syariat itu memang sudah membatasi kita dalam salat itu, ya. Jadi tidak bisa kita membuat gerakan-gerakan yang di luar apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkaitan dengan salat jamaah. Jamaah itu artinya bersama-sama, ya, artinya bersama-sama. Dan yang dimaksudkan di sini salat jamaahnya adalah salat jamaah di dalam masjid, ya, di dalam masjid. Kenapa masjid itu disebut dengan al-masjid dan terkadang disebut dengan al-masjidul jami', terkadang disebut dengan al-jami', terkadang diidhofakan menjadi masjidul jami'. Jadi ikhwah, kalau di Indonesia kita banyak mendengar nama masjid itu disebut dengan masjid, atau terkadang kita mendengar istilah masjid jami'. Itu betul, ya. Karena jami' itu adalah mengumpulkan. Jadi masjid yang mengumpulkan kaum muslimin untuk melakukan salat di sana. Jadi ada penamaan masjid itu, bisa masjid sendiri atau ditambahkan masjidil jami', boleh masjidul jami', atau cukup dengan al-jami'. Kalau di Timur Tengah biasanya misalnya ada namanya Utsman bin Affan, nama masjidnya, maka dinamakan Jami' Utsman bin Affan. Jami' itu maksudnya masjid, ya, masjid tempat semuanya kumpul sholat di situ, 5 waktu sholat kumpul di situ. Itu namanya Jami'. Atau ada orang di sini banyak menyebutkan masjid Jami', itu betul, ya, itu betul, masjid Jami'. Masjid Jami' itu betul, karena disitulah tempat kumpul sholat 5 waktu. Ya, adapun realitanya jarang yang ke masjid misalnya, maka itu perkara tersendiri. Tetapi penamaan masjid dengan beberapa nama tersebut adalah benar adanya, yaitu masjid untuk mengumpulkan. Al-Jami' artinya yang mengumpulkan kaum muslimin untuk menjalankan sholat berjamaah secara bersama-sama di dalam masjid itu. Ya, jadi bahasan kita ada di situ. Dan minimal sholat disebut dengan sholat jamaah, ada 2 komponen di situ, yaitu imam dan
makmum. Jadi dua sudah memenuhi syarat untuk disebut dengan istilah sholat berjamaah. Nah, jadi terkadang kita melihat penulisannya berbeda-beda ya. Sekali lagi untuk masjid itu ada yang menulis cukup dengan masjid saja, Masjid Al-Muttaqin, itu benar. Ada juga terkadang mengutip Al-Masjidul Jami' misalnya, Al-Masjidul Jami' sama-sama ada alnya, boleh. Masjid yang mengumpulkan, baru sebutkan namanya. Ada juga yang masjidnya tidak ada alnya, langsung Masjidul Jami', boleh ya. Ada juga yang terakhir adalah tanpa kata masjid, langsung disebut jami'. Ini jarang kita temukan di Indonesia. Ya. Jarang kita temukan di Indonesia. Kalau di Indonesia biasanya langsung di identitas masjidnya tetap disebutkan ya, Masjid Jami'. Dua-duanya disebutkan ya. Nanti kalau di Timur Tengah itu berbeda, banyak di antaranya yang tertulis cukup dengan istilah jami'. Naam. Ya. Ya, berkaitan dengan sholat berjamaah di dalam masjid. Bahasan kita adalah ini. Tentunya bagi kaum laki-laki yang kita bicarakan saat ini. Kita fokus kepada kaum laki-laki. Ya, perintahnya adalah untuk kaum laki-laki yaitu sholat berjamaah 5 waktu di dalam masjid. Ya, jadi sholat jamaah itu memang hukum asalnya hanya untuk sholat fardu saja. Hukum asalnya seperti itu, ya. Itu adalah hukum asalnya. Adapun sholat sunnah, ya, maka hukum asalnya adalah bersendiri. Kecuali sholat sunnah seperti sholat sunnah tarawih misalnya, maka itu dilakukan dengan berjamaah, ya. Atau sholat sunnah pada hari-hari besar misalnya juga sholat istisqa misalnya, ya. Maka itu juga dilakukan dengan berjamaah. Adapun sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir, maka hukum asalnya bersendiri, yaitu hukum asalnya bersendiri. Ya, tapi boleh dilakukan berjamaah sekali-kali saja, ya. Misalnya dengan keluarga ingin menjalankan dengan berjamaah boleh, ya. Tetapi sekali-sekali saja, tidak boleh sering-sering, karena hukum asalnya sholat sunnah sholat qiyamul lail itu adalah bersendiri. Nah, baik, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan hukum mendirikan sholat berjamaah di masjid ini bagi kaum laki-laki? Maka tentu di situ ada memunculkan beberapa pendapat. Ada yang mengatakan fardu ain, ya, dan ini adalah hal yang serukan atau yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mewajibkan sholat berjamaah wajib 5 waktu, dan tentunya dikuatkan dengan dalil dari Al-Quran. Dan dulu pernah kita bahas ketika sholat khauf, kita kategorikan dulu sholat khauf pada sholat wajib, ya, karena itu adalah sholat khauf hanya dilakukan memang yaitu melakukan sholat wajib di medan perang. Ketika datang waktu zuhur atau ya sudah tiba waktu zuhur sedangkan ini perang sedang bergejolak, maka dia tetap harus sholat, ya, apakah berjamaah ataupun tidak. Tetapi ketika masih dalam kondisi genting, belum terjadi peperangan, maka di situ tetap melakukan sholat berjamaah. Sebagaimana dalam firman Allah disebutkan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum. Wahai Muhammad, jika engkau berada di tengah-tengah sahabatmu dan kau mau mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri, ya, yaitu sholat bersertamu dan memegang senjata. Adapun kelompok yang lain siap-siap di belakang, tidak perlu mengikuti sholat terlebih dahulu, bergantian. Imamnya tetap satu, tapi nanti makmumnya rakaat pertama itu barisan pertama dulu atau kelompok pertama yang mengikuti imam. Adapun yang kelompok kedua nanti datang di rakaat berikutnya. Jadi bergantian. Untuk apa itu semuanya? Untuk menjaga tetap dilakukannya sholat berjamaah. Subhanallah. Hatta sampai kondisi genting mencekam itu dengan tetap melakukan sholat berjamaah. Maka inilah yang digunakan dalil bahwa
sholat berjamaah itu adalah suatu yang wajib. Sampai dalam keadaan mencekam pun harus melakukan sholat dengan berjamaah. Seperti itu. Dan dalam firman Allah disebutkan warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. Sholatlah kalian bersama orang-orang yang melakukan sholat. Berarti di sini konteksnya adalah melakukan sholat berjamaah. Nah, itu salah satu pendapat. Dan ada juga pendapat yang berikutnya adalah fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ini adalah dari mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i dan sebagian ashabu Malik ya, itu juga mengatakan itu adalah fardu kifayah. Ya, tetap fardu tetapi kifayah. Ada yang melakukan sudah gugur. Ya. Kemudian pendapat ketiga adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini adalah pendapatnya Abu Hanifah, ya. Dan sebagian sahabat atau ashabu Malik dan ashabu Syafi'i, termasuk juga dari beberapa orang dari mazhab Ahmad. Jadi banyak menyebutkan juga itu masuk kategori sunnah muakkad. Namun tentu kita nanti akan bisa menyikapi ini untuk bersemangat melakukan sholat berjamaah tentunya setelah mengetahui keutamaan atau keistimewaan bagi orang yang melakukan sholat berjamaah. Kalau mengenal tentang hukum tadi, ya ada yang mewajibkan fardu ain, berarti setiap laki-laki harus ke masjid. Ya. Kalau tidak maka tentu dia mendapatkan dosa, dan inilah yang disebutkan Syekh bin Baz, ya. Kalau orang melakukan sholat padahal dia mampu untuk ke masjid, ya, dia tidak punya uzur syar'i untuk itu, tapi dia itu melakukan sholat fardu itu di rumahnya atau di luar masjid, maka dia terkena bab ini. Sholatnya sah, tetapi dia tetap mendapatkan dosa. Ini laki-laki, ya, kita bicara kaum muslimin, yaitu laki-laki. Orang laki-laki kalau tidak ke masjid padahal ia tidak punya uzur di sana, maka ia sah sholatnya, tetapi ia mendapatkan dosa karena meninggalkan sholat berjamaah itu. Ya. Baik. Untuk mengetahui, ya, tentang keutamaan atau keistimewaan dari sholat berjamaah, ya. Maka hal yang pertama yang akan kita bacakan adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di antara orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak, ya, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala ada 7 orang, ya, ada 7 orang. Di antaranya adalah pemimpin yang adil, ya. Kemudian bahasan kita di sini adalah rajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid, yaitu laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dia selalu merindukan kapan azan ini. Ia ingin istirahat dari penatnya dunia itu dengan sholat itu, dengan mendengarkan azan, dengan melakukan sholat berjamaah. Sangat rindu dengan azan. Kemudian kalau sudah dengar azan, bahkan sebelum azan dia sudah kira-kira ada waktunya, dia segera wudhu. Dia segera wudhu, menyempurnakan wudhunya. Kemudian bergegas, ya, mempersiapkan diri, menggunakan pakaian terbaiknya, mempersiapkan parfumnya, memperindah dirinya, baru berangkat ke masjid dengan jalan kaki. Sangat rindu sekali dengan masjid, ingin segera sholat berjamaah di sana. Maka inilah orang-orang yang nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naungan di situ bagaimana semua orang dikumpulkan di padang mahsyar saat itu dalam masa penantian yang sangat lama sekali tentunya, ya, sangat lama sekali, menunggu syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunggu pintu-pintu kenikmatan itu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pintu hisab itu sangat ditunggu saat itu, dan menunggunya waktunya sangat lama. Semuanya diberdirikan di padang mahsyar yang gersang, tidak ada apapun di dalamnya, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan-bangunan, tidak ada batu-batuan untuk bisa berteduh di dalamnya, tidak. Sedangkan matahari saat itu adalah 1 mil, sangat
pendek sekali jaraknya. Panasnya kita tidak bisa membayangkan begitu panasnya saat itu. Dan di antara hal yang bisa menaungi kaum muslimin, ya, hamba Allah yang taat kepada Allah, yaitu adalah dengan di antaranya memiliki kriteria hatinya selalu bergantung kepada masjid, rindu dengan masjid, ya, rindu dengan masjid, ya. Yang namanya syariat untuk ke masjid, syariat itu adalah intinya taklif, ya, semuanya itu dibebani. Orang muslim ketika sudah masuk usia baligh bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian dia sudah mimpi, ya, mimpi basah tentunya, sudah balik, dia berakal, ya, maka itu sudah ada beban taklif. Dan beban taklif itu mau tidak mau ia harus melakukannya, mau tidak mau ia harus melakukannya. Capek atau tidak, nyaman atau tidak, dia harus memaksakan diri untuk melakukannya. Karena memang Allah yang memerintahkannya, harus dilakukan, ya, harus dilakukan. Meskipun dengan awalnya rasa berat, ya, awalnya dengan rasa berat. Orang menjalankan sholat, menjaga sholat itu bukan perkara yang mudah, terutama bagi anak-anak menuju masa balighnya. Biasanya kalau tidak dikenalkan anak sholat dari kecil, itu agak berat untuk mengikuti nasihat dari orang tuanya, jaga sholatmu ya nak, ya. Itu agak berat ketika dari kecil tidak dibiasakan dengan menjalankan sholat 5 waktu itu, ya. Tapi mau tidak mau kalau sudah masuk waktunya dia harus melakukan itu. Dia nyaman atau tidak, ya, ngantuk atau tidak ngantuk, tetap waktunya sholat tetap harus sholat. Maka taklif itu hukumannya atau kaitannya adalah ada pembebanan. Lakukan itu, suka atau tidak, tetap dilakukan. Ya, sama dengan masalah sholat jamaah yang kita bicarakan saat ini. Tidak semua orang, ya ikhwah, untuk menjalankan 5 waktu di masjid bagi laki-laki itu sebagai perkara yang mudah dilakukan. Mungkin sebagian kita sudah bisa melakukan dengan enak, tetapi bukankah perjuangan dulu mengawalinya bukan sesuatu yang mudah di situ? Biasanya sholatnya terlambat, subuhnya harus bangun sebelum subuh. Sekarang karena melihat pentingnya sholat berjamaah itu, ya, dia memaksakan diri. Setiap kaum muslimin memaksakan diri di awalnya hingga menjadi sebuah kebiasaan. Dan setelah sekian lama menjadi kebiasaan, nanti berubah menjadi statusnya sebagai sebuah kebutuhan. Ia kalau tidak melakukan dengan berjamaah, ia merasakan ada yang salah pada dirinya, ya. Ia merasa berdosa dengan itu, ia bertobat dengan itu, ada penyesalan yang besar dengan itu. Jadi memang semuanya berawal dari al-mujahadah, bersungguh-sungguh mewujudkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Datang di waktu subuh itu bukan perkara yang mudah. Di waktu zuhur, asar, maghrib, dan yang puncaknya ada di isya. Isya ini juga perkara yang tidak mudah, ya, bukan perkara yang mudah untuk datang di waktu isya itu. Nah, tapi ala kulli hal, apapun itu, sholat 5 waktu itu adalah sebuah pembebanan bagi kaum laki-laki, ya, bagi kaum laki-laki. Tentunya yang sudah baligh dan sudah memenuhi syarat pembebanan syariat. Baik, apa keistimewaan dari sholat jamaah? Yang pertama adalah pahalanya lebih baik daripada 25 atau 27 kali lipat dari sholat bersendiri. Dalam sebuah riwayat disebutkan, riwayat Al-Bukhari, sholatul jamaah tafdulu sholatal fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih baik daripada salat bersendiri 27 derajat. Di dalam riwayat yang lain disebutkan salatul jamaah ta'dil 25 min salatil fardh, yaitu salat jamaah lebih baik 25 kali lipat daripada salat bersendiri. Jadi ada penyebutan antara 25 dan 27 untuk tidak dipermasalahkan di sini karena bisa dikompromikan hadis ini. Kok tidak konsisten 25 apa 27 itu? Ya, sesuaikan dengan kadar ikhlasnya, sesuaikan juga dengan kondisi tempatnya. Jadi banyak faktor di situ. Tetapi minimal, berarti intinya minimal ada kelipatan 25 dan sampai 27 kali lipat. Keutamaannya daripada melakukan sholat fardu. Coba kita bayangkan, kita sholat subuh,
pahalanya 1 sholat subuh misalnya, ya. Dan kalau ke masjid dia mendapatkan 27, ya, 27 itu baru sholat subuh. Bagaimana dengan sholat zuhur, asar, maghrib, isya? Ya, berapa kalau diakumulasikan itu sangat banyak. Ya, kalau normalnya dia dapat 5 pahala atau ya 5 pahala dari sholat 5 waktu, kalau dia sholat di masjid maka dikalikan saja 5 kali 25 sampai 5 kali 27. Berapa itu? 25 kali 5 125. 125 itu kalau 25 kali lipat. Kalau 27 berapa itu? 136. Ya, sekitar anggap saja seperti tadi minimal 130-an kali lipat dalam sehari. Itu kalau sehari. Lah kalau sebulan, kalau setahun. Kalau setahun misalnya kita akumulasikan, ya, kita kalau mau menggunakan perhitungan matematis misalnya, ya. Kalau dalam satu hari itu 27 derajat dikali 5, kemudian dikalikan setahun, berarti tadi kurang lebih berapa itu? 125 kali 30, kemudian dikali 365, ya, kurang lebih sekitar ya, 6 ribuan sekian, ya, 6 ribuan, lebih 6 ribu. Berapa? 27 kali 5 itu sehari, dikali 30 dikali 365 sama dengan 45 ribu, 48 ribuan. Oh, masya Allah, 48 ribuan. Ya, kali 12. Oh iya, kali 12 saya lupa, saya hitungnya 25. Maaf, matematika saya sangat bagus nilainya, jadi hitungnya seperti ini. Kali 5 itu sehari, dikali 30 hari, ya, 30 dikali setahun 12, 45 ribu. Iya, 45 ribu. Subhanallah, 45 ribu ini satu sholat apa 5 sholat tadi ini sudah? Satu sholat, 5 sholat sudah, ya, 5 sholat itu 40 ribu, iya, dapat 45 ribu, iya, subhanallah. Kalau sholat sendiri dapatnya ya cuma berapa di situ, ya, jauh, ya. Kalau sholat sendiri ya normal 5 kali 30 kali 12 1.800 dengan 48 ribu, bedanya jauh sekali, ya ikhwah, ya. Itu dalam setahun itu. Jadi gambarannya begini, orang sekali sholat subuh di rumahnya dia cuma 1 pahala. Kalau di masjid 27, akumulasikan saja dalam setahun, tentu itu lebih banyak sekali. Bandingannya sangat jauh. Itu setahun. Lah kalau 30 tahun, 20 tahun, dan itu adalah sebagai bekal untuk pertemuannya dengan Allah. Setiap kita akan ditanya seluruh kenikmatan yang diberikan kepada kita. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kesehatannya digunakan untuk apa? Ya, semuanya akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau orang bisa menjalankan sholat dengan jamaah, maka sungguh dia akan mendapatkan keuntungan yang besar, dan sebaliknya akan merugi orang yang meninggalkan sholat jamaah. Sedikit pahalanya, ya, sedikit. Jadi seperti itu. Semua antara angka tadi 25 sampai 27 tadi kita sebutkan sesuai dengan kadar keikhlasan masing-masing, berbeda, ya. Berbeda kadar keikhlasan setiap orang dalam sholat. Berikut juga adalah dari sisi tempatnya. Tempat itu juga menentukan, ya, tempat itu. Kita sholat di mana? Di Indonesia, di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, atau di Masjid Nabawi. Beda-beda di sana nilainya. Di Masjid Al-Haram Mekah berapa itu? 100 ribu. Di Madinah 1000. Di Aqsa 500. Di sini 1 kita. 1. Lah orang di sana makanya sangat mulia, dikalikan saja keutamaannya berapa ratus ribu, berapa ribu. Belum lagi
keutamaan sholat itu dilihat dari sisi jumlah banyak tidaknya makmumnya. Ya, makmum itu pengaruh. Nanti sholat semakin bagus ketika makmumnya semakin banyak. Kemudian dilihat dari juga kualitas makmumnya, orangnya ahli tauhid semuanya, beda dengan orang yang tidak mengenal agama di situ, masih dalam kategori dasar belajar agamanya. Beda. Oleh karenanya di antara ulama mengatakan di dunia ini sholat yang paling banyak pahalanya adalah di Masjidil Haram. Ya, di sana itu jumlah orang yang sholat setiap saat sangatlah banyak. Daya tampung Masjidil Haram, kota di Masjidil Haram itu sekali sholat bisa sampai jutaan di situ ya ikhwah. Bisa sampai 2 sampai 4 juta. Sekali sholat subuh 4 juta orang sholat semuanya di sana, berjejer semuanya. Di mana negeri mana yang ada sholat subuh 4 juta orang di situ? Tidak ada. Adapun di Masjid Nabawi kapasitas bisa sampai 1 juta sampai 2 juta, 1 juta sampai 2 juta ya ikhwah. Di Masjid Nabawi paling banyak itu mana masjid mana di dunia ini di 5 waktunya bisa melakukan sholat dengan jumlah makmum yang sejumlah itu. Makanya para ulama mengatakan sholat terbaik itu adalah di Masjidil Haram. 2 Masjidil Haram itu, yaitu Masjid Haram di Mekah dan Masjidil Haram di Madinah, yaitu disebut dengan Masjid Nabawi. Ya, karena dilihat dari keutamaan orang-orang yang sholat di sana jumlahnya sangat banyak, ya. Dan juga orang yang ke sana itu orang yang sudah fokus ke ibadah ya. Orang berangkat umroh itu sudah fokusnya adalah ibadah secara umum. Berbeda kalau ada punya tujuan-tujuan muatan-muatan sesuatu ya. Nah, kan ada dalam masa-masa tertentu kemudian untuk menaikkan pamor atau apa, dia harus ke sana, ada mau pemilihan apa, ke sana dulu ya. Nah, beda kalau itu. Tetapi secara umum orang ke sana itu sudah memiliki komitmen yang tinggi bahwa dia ke sana adalah tujuannya untuk beribadah. Jadi ketulusan, keikhlasan itu paling banyak di sana. Iya, maka tidak heran kalau banyak ulama mengatakan salat terbaik itu adalah di kota Mekah dan di Madinah. Ya. Jadi berkaitan dengan jumlah sholat, jumlah makmum yang banyak itu juga pengaruh adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna salatar rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdah. Sesungguhnya salat seseorang yang berjamaah dengan satu orang itu lebih baik dari salat sendirian. Urutannya seperti itu. Orang yang salat berjamaah cuma 2 orang, imam dan makmum, itu sudah lebih baik daripada orang salat sendirian. Bedanya apalagi kalau di masjid, bedanya berapa tadi? 25 sampai 27. Ya. Wa salatuhum ma'ar rajulaini azka min salati ma'ar rajul. Ini urutan berikutnya. Orang yang salat dengan 3 orang, 1 imam, 2 makmum, itu lebih baik daripada salat jamaah yang dilakukan oleh 1 imam dengan 1 makmum. Berarti ini menunjukkan 1 orang pembeda saja itu sudah membedakan nilai, ya, membedakan nilainya. Ya, beda nilainya, nilai salat jamaahnya. Nah, tapi sekali lagi untuk tidak menjadikan itu saja sebagai barometernya, tentunya adalah bagaimana orang-orang yang salat di dalamnya, bagaimana kualitas salat imamnya. Jangan-jangan cepat sekali, iya. Maka masih banyak faktor-faktor yang tentu menjadikan kita nanti memutuskan saya mau salat di mana ini ya. Kalau sholatnya baik, maka kita di situ. Orang-orangnya baik, kita sholat di situ. Sholatnya tidak cepat, tidak buru-buru, masih ada tumakninah, maka kita di situ. Ya, semakin banyak tentu akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya adalah keistimewaan berikutnya adalah orang yang berjamaah di masjid. 40 hari lamanya Allah tetapkan sebagai orang yang bebas dari api neraka dan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Subhanallah. Tetapi dengan syarat apa? Tidak ketinggalan imam berucap takbiratul ihram. Ada yang bisa melakukan ini? Subhanallah, ini berat ya ikhwah ya. Paling 3 hari sukses kita. Hari keempat entah luput di zuhurnya atau luput di asarnya. Subhanallah. Berbeda kalau sedang ada di
sedang melakukan perjalanan umroh lagi di Madinah atau di Mekah, itu bisa fokus. Kalau sudah kembali ke sini ya ikhwah, berat mengikuti takbir pertama, takbiratul ihram dari sang imam itu ya. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala ya. Man shalla lillahi arba'ina yaman, barang siapa melakukan salat ikhlas, ya tentunya ibadah selalu harus ikhlas. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, arba'ina yauman, 40 hari, fi jama'atin, dalam kondisi berjamaah salatnya, yudrikut takbira al-ula, dan ia mengikuti takbir pertama, takbiratul ihram dari imamnya itu. Kutibat lahu bara'atani, dicatat baginya dia terbebas dari dua perkara, yaitu bara'ah minan nar wa bara'atun minan nifaq, dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari kemunafikan. Ya. Ini orang disiplin. Kalau orang yang seperti ini, subhanallah, ini luar biasa ya. Ini berat yang mudah disampaikan, tapi pelaksanaannya ternyata ujiannya macam-macam ini, subhanallah. Iya, jamaah sudah jamaah, tetapi bahasan kita bisa tidak mengikuti takbir yang pertama itu, takbiratul ihram itu loh ya, subhanallah. Ya, ada saja penghalangnya, itu ada saja ya. Nah, semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya kaum laki-laki ya. Nah, berikutnya adalah keistimewaan berikutnya, orang yang melakukan sholat berjamaah ya, maka Allah siapkan nanti di hari kiamat, yaitu di surganya nanti kelak, yaitu sebuah tempat persinggahan untuknya. Ada yang mengatakan jamuan. Jadi setiap kali orang melangkahkan kaki menuju masjid subuh misalnya ya, maka Allah siapkan jamuan di surga. Ini satu sholat, dan itu nanti akan terlihat ketika semuanya akan kembali kepada Allah dan berada di surganya, baru melihat, oh ini yang sudah aku kumpulkan dari nilai sholatku, oh ini jamuan dari sholatku, bertumpuk-tumpuk. Kalau ia melakukan sholat jamaah di setiap hari 5 waktu, bayangkan satu kali sholat berangkat ke masjid subuh, ada jamuan disiapkan oleh Allah di surga. Zuhur datang dengan berjamaah, dengan melangkahkan kaki, disiapkan Allah jamuan di surga, persinggahannya disiapkan. Bagaimana kalau itu terjadi 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 30 tahun, 40 tahun sholat berjamaah, subhanallah. Tentu kita mengharapkan sesuatu yang besar menanti kita semuanya. Ya. Jadi memang ini sekaligus menunjukkan bahwa satu-satunya tempat terbaik dalam kehidupan kita di dunia ini adalah tempat masjid ya. Orang yang datang ke masjid akan damai hatinya ya. Seluruh problematika bisa hilang di situ. Kalau sudah keluar dari masjid bisa berbeda, muncul lagi bisa ya. Kalau di masjid insya Allah akan mereda di situ ya, akan mereda dan menurunkan tensi, kemudian memberikan ketenangan ya. Itulah keutamaan dari masjid itu. Apalagi kalau menjalankan sholat 5 waktu di masjid berjamaah secara kontinu terus menerus, maka tentu yang diharapkan adalah jamuan-jamuan yang bertumpuk-tumpuk yang sudah disiapkan oleh Allah untuk pelaku sholat berjamaah itu ya. Kemudian keutamaan berikutnya atau keistimewaan berikutnya tentang sholat berjamaah di masjid adalah bahwa setiap langkah mengangkat derajat ya, setiap satu langkahnya mengangkat satu derajat ya. Yang satu langkah menghilangkan dosa, tetapi dengan syarat wudhunya di rumah, wudhu di rumah, dan wudhunya diperbaiki ya, asbihu al wudhu ya. Atau dalam riwayat disebutkan idza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudhu. Jadi perintahnya adalah jika seseorang wudhu di rumahnya ya, kemudian memperbaiki kualitas wudhunya, tidak buru-buru, semuanya diperhatikan pelan-pelan ya.
Kemudian summa kharaja ila salati, lalu ia berangkat menuju salat, yaitu maksudnya menuju ke masjid untuk melakukan salat fardu berjamaah. Ya, lam yarfa qadamahu al-yumna illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanah. Tidaklah ditulis dengan setiap langkah kaki kanannya itu kecuali satu derajat kebaikan, satu kebaikan. Ya, satu kebaikan. Walam yadha' qadamahu al-yusra illa hattallahu azza wa jalla anhu sayyi'ah. Dan setiap langkah kaki kirinya itu dapat menghapuskan satu dosa yang ia lakukan. Sedangkan kita semuanya memang diciptakan oleh Allah memang untuk menunjukkan kelemahan kita. Kita semuanya tidak bisa terlepas dari kesalahan. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Khata' itu bukan khati'. Khata' itu adalah orang yang berulang kali melakukan kesalahan. Kalau khati' itu orang yang melakukan sekali atau dua kali kesalahan saja. Ini menggunakan bentuk mubalaghah. Khata' itu orang yang selalu berulang kali melakukan sebuah perbuatan. Di sini dalam hal ini adalah kesalahan. Ya. Dan Nabi SAW juga menyebutkan innal ibad law annal ibad la yuznibun ya la khalaqallahu khalqan jadidan yuznibun. Jika manusia ciptaan Allah itu tidak ada yang